Ya, sudah. Kita coba cek. Cek tes. Oke, nah, ya. Oke. Ya Pak, boleh diceritakan Pak sidang hari ini seperti apa? Ya, seperti yang sudah kita dengar bersama-sama dan juga disiarkan secara streaming ya. Putusan sidang mengabulkan gugatan kami, Bon Jovi. Ya, memang disebutkan mengabulkan dengan sebagian ya, tetapi yang inti utama dikabulkan. Jadi nanti kami akan mendapatkan ijazah salinan yang tidak disensor ya. Sampai kan ini presidennya sudah ada, gugatan sebelumnya oleh Saudara Bonatua juga sudah disahkan. Nah, yang tadi sedikit ada dissenting opinion, tapi itu nggak terlalu signifikan. Jadi yang semua yang kita minta itu dikabulkan kecuali yang fotokopi KTP, akte kelahiran, NPWP dan nilai ijazah. Tapi tadi juga disebutkan kita harus bisa ditunjukkan kalau mau ya. Nggak diberikan yang disensor. Ya. Oke, jadi mungkin pertanyaan yang paling penting bagi teman-teman adalah setelah kemenangan yang ditegaskan lagi ini 2 kali. Ini apa yang selanjutnya akan dilakukan Bon Jovi ya, bongkar jasa Jokowi ya. Kami akan terus melanjutkan upaya-upaya ilmiah ini, melakukan audiensi dengan Kementerian PAN, Pendayagunaan Aparatur Negara, karena kami sudah mendapatkan beberapa data menarik tentang bahwa pada tahun 2015 di periode pertama era Presiden Jokowi itu sebenarnya sudah dibentuk Satgas untuk mempersoalkan ijazah palsu. Nah, entah kenapa waktu itu tidak ditandatangani oleh Jokowi. Ada 21 pembentukan satuan tugas, hanya satuan tugas ijazah palsu yang tidak berlanjut. Nah, ini menarik. Ini jadi rangkaian ceritanya sekarang seperti ibarat puzzle, satu persatu mulai terangkai, dan ibarat kalau kita melakukan penyelidikan misteri itu batu sudah diungkap, sudah ketemu, sudah data-datanya. Untuk catatan KPU sudah kita ingat pada Agustus 2025 KPU mengeluarkan SK keputusan KPU nomor 731, di mana saat itu ditegaskan ada 16 dokumen yang dianggap dikecualikan atau tertutup. Nah, sekarang kemudian sebulan kemudian untungnya ketika diprotes masyarakat, surat keputusan KPU itu dibatalkan. Nah, poinnya apa? Lesson learn-nya. Jadi memang sepertinya KPU ini sejak awal memang ada niat ingin melindungi. Nah, melalui gugatan ini akhirnya terungkap. Gugatan kami dikabulkan dan jadi itu ya. Jadi kita akan melanjutkan untuk beraudiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, kemudian juga audiensi dengan ANRI jika diperlukan, karena setiap pejabat yang sudah terpilih dokumen-dokumennya harus disimpan di arsip nasional. Nah, kita ingin memastikan apakah ANRI melakukan kewajiban itu, tugas itu, dan apakah pihak-pihak pemohon juga melakukan proses itu. Saya kira itu aja dari saya. Monggo. Ya, teman-teman, tim Bon Jovi gugat KPU desak transparansi 20 dokumen pencalonan Jokowi. Nah, ini teman-teman hasil dari sidang Bon Jovi ya, bagaimana dia menggugat KPU. Ya, kita lihat di sini bahwa ya, tim pemohon sengketa informasi yang menamakan diri Bon Jovi menegaskan gugatan mereka terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU bukan hanya sebatas persoalan ijazah. Mereka menuntut KPU membuka seluruh dokumen persyaratan yang digunakan Joko Widodo Jokowi saat mendaftarkan diri dalam 5 gelaran politik mulai dari Pilkada Surakarta hingga Pilpres 2019. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa teman-teman, di mana Bon Jovi ini mendesak KPU ya dalam sengketa, di mana mereka meminta supaya seluruh dokumen ya dalam pencalonan ya Pak Jokowi dari wali kota sampai dengan calon presiden itu dibuka. Nah, teman-teman, Samsudin Alim Syah, perwakilan tim Bon Jovi, menyatakan putusan sengketa ini sangat dinantikan untuk mengklarifikasi riwayat administratif sang pejabat publik secara utuh. Nah, ini nantinya teman-teman, apakah nantinya Bon Jovi ini akan mengalahkan KPU, karena ya Bonatua Silalahi juga ya ketika dia menggugat KPU, melawan KPU di KIP teman-teman, maka Bonatua mengalahkan KPU ya, KPU kalah dalam hal itu.
ya, dan apakah nantinya Bon Jovi ini juga akan mengalahkan ya KPU, karena ya dokumen-dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi ya dalam pencalonan diri sebagai wali kota, gubernur hingga presiden adalah dokumen publik yang tentu ya itu harus dibuka kepada publik, ya tidak boleh ditutup-tutupi. Gugatan Bon Jovi itu adalah seluruh dokumen yang digunakan oleh Jokowi pada saat maju sebagai calon wali kota Surakarta tahun 2005 dan 2010, lalu mendaftarkan calon gubernur DKI tahun 2012, serta maju menjadi calon presiden tahun 2014 dan 2019. Seluruh dokumen itu harus ada, kata Samsudin di Jakarta Pusat Selasa 10 Februari. Kemudian teman-teman, Samsudin merinci dokumen yang diminta mencakup salinan fotokopi ijazah, kemudian biodata surat legalisasi, hingga dokumen pendukung ya dari partai politik pengusung. Menurutnya, ada 20 persyaratan dalam undang-undang yang harus diverifikasi kesesuaiannya. Nah, disinilah kita nanti akan melihat bagaimana kinerja ya KPU ya dalam pilkada dan juga pemilu, teman-teman. Karena ya ketika KPU ya bisa memberikan dokumen-dokumen tersebut, ya maka tentu ya pekerjaan KPU ya sudah bagus. Ya, tetapi kalau tidak, teman-teman, tentu dipertanyakan ya apakah itu memang tidak diberikan atau memang tidak ada ya dokumen-dokumen tersebut. Ya, kenapa tidak ada? Ya tentu ya kita tidak tahu ya, tapi ini sedang digugat oleh Bon Jovi. Jadi semua itu ada 20 persyaratan yang dibahas dalam undang-undang jelasnya. Fokus utama tim adalah mencocokkan tahun kelulusan SD, SMP, dan juga SMA dengan biodata yang diserahkan ke KPU. Samsudin menyebut berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya ketidaksesuaian data atau fase yang dianggap janggal. Nah, karena di dalam fakta persidangan, teman-teman, ya kata Bon Jovi ya itu ditemukan ya dugaan ketidaksesuaian data dan fase ya, sehingga ini dipertanyakan, teman-teman. Kenapa ini penting? Karena kita ingin ada kesesuaian. Apakah sesuai dengan biodata itu? Berdasarkan fakta persidangan, ada beberapa fase yang terputus-putus. Jadi harus kita lihat bukti-buktinya di situ, ungkapnya. Sementara itu, teman-teman, permohonan lainnya, Leoni Lydia menambahkan petitum mereka meminta agar dokumen ijazah yang digunakan untuk mendaftar jabatan publik secara resmi ditetapkan sebagai informasi publik. Ya, artinya bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk mendaftarkan diri sebagai pejabat publik itu ya dikatakan sebagai informasi publik. Nah, tentu kalau itu informasi publik maka akan dibuka kepada publik, tidak boleh ditutup-tutupi. Hal ini bertujuan agar sengketa serupa tidak berlarut-larut dan masyarakat dapat mengaksesnya melalui sistem informasi milik KPU. Nah, oleh sebab itu agar kasus sengketa seperti ini tidak berlarut-larut, kasus ijazah palsu tidak berlarut-larut, dan karena itu memang informasi publik, kami meminta dalam salah satu petitum agar berkas terutama ijazah pejabat publik yang pernah digunakan mendaftar ditetapkan sebagai informasi publik, jelas Leoni. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Leoni lagi, teman-teman? Namun Leoni menampik adanya pretensi pribadi atau kepentingan politik dalam gugatan ini, yang menegaskan timnya bukan bagian dari relawan manapun, melainkan pemantau pemilu yang mencari kebenaran. Justru kami berdua itu asli. Justru kami berdua ini pertaruhan bangsa, pertarungan negeri kita. Ya, jadi ini bukan mencari-cari kesalahan. Kami lakukan adalah untuk mencari kebenaran, apakah benar atau tidak, ujar Leoni.
Nah, kemudian teman-teman, Leoni menekankan bahwa keaslian dokumen secara fisik belum tentu menjamin kebenaran prosedur perolehannya. Ketahuilah bahwa bagi Bon Jovi, asli bukan berarti benar, karena harus diperoleh secara benar, ungkap Leoni. Nah, ini semakin menarik teman-teman untuk kita ikuti bersama bagaimana dengan kasus ijazah Pak Jokowi ini, apalagi Bon Jovi ini sedang berjuang ya mencari tahu bagaimana dengan dokumen-dokumen ya yang diperlukan ketika mendaftar diri sebagai pejabat publik, dan sudah ditekankan bahwa tadi bahwa ya semua apa yang menjadi dokumen dalam pendaftaran pejabat publik maka itu harus menjadi informasi publik. Ya, tentu itu harus terbuka kepada rakyat. Nah, kita menunggu bagaimana perjuangan dari Bon Jovi ini, apakah menghasilkan nantinya seperti yang didapatkan oleh Bonatua, ya, mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi secara lengkap, dan apakah nantinya Bon Jovi ini juga seperti itu.